Halo semuanya, kembali lagi bersama Agan yang akan membahas alur cerita film action, thriller, dan lain-lain. So, demi kebahagiaan kita bersama, bagi yang belum order tiket film 21, bisa langsung aja order tiketnya ya. Tenang, ini semua gratis. Cukup kalian klik aja tombol warna merah ini. Gampang banget kan? So, tanpa berembe-embean lagi, kita langsung aja terjun ke ceritanya. Cerita awal dimulai pada sekelompok pembunuh bayaran junior yang lagi ngejalanin tugasnya, yaitu menghabisi senior mereka yang mau pensiunan. Oh yes. Not that old. See you back at the mansion. Yes, ma'am. Safe flight. Setelah itu, scene pun berpindah ke bintang utama kita, seorang pembunuh bayaran senior. Tapi sekarang dia mutusin buat pensiun dari kerjaannya. Orang itu bernama Vizla dengan julukannya yaitu Kaisar Hitam. Karena umurnya udah makin tua, Vizla ini lagi cek kesehatannya sebelum hidup tenang nikmatin masa pensiunannya. Kemudian, Vizla ini lanjut lagi ngurusin hak-hak pensiun dia sejumlah 8 juta dolar yang bisa Vizla ini klaim pada saat 14 hari setelah dia pensiun. Habis itu, Vizla ini ketemuan sama teman seperjuangannya yang bernama Vivian. Dengan maksud si Vivian ini ngasih job terakhir si Vizla buat balesin dendam pembunuhan dari kelompok musuhnya, sebagai peringatan biar musuh gak macem-macem. Vizla juga ditawarin upah yang gede, yaitu 1 juta dolar. Vizla yang mau pensiun dengan tenang, dia pun mutusin buat nolak tawaran itu. Setelah itu, Vizla pun udah sampai di minimarket dekat rumahnya buat beli beberapa makanan sebagai stok di rumah pensiunan dia. Tapi di pinggir jalan si Vizla ini ketemu sama seseorang yang jual anjing. Vizla yang butuh temen dan mau merawat hewan, dia pun akhirnya beli anjing itu dan langsung pergi ke rumahnya. Vizla yang udah di rumah, dia pun langsung beresin belanjaan yang dia beli tadi dan minum-minum sampai si Vizla ini malah ketiduran. Kemudian kita diperlihatkan pada masa lalu si Vizla yang paling membekas sampai sekarang, yaitu membunuh seorang keluarga di dalam mobil. Dan ya, karena refleks nembak dia yang udah mendarah daging, Vizla ini malah nembak anjing barunya ini. Yang alhasil rencana buat ngerawat anjing itu jadi gagal. Tapi pas lagi kubur dan bakar semua alat-alat anjing, Vizla ini ngeliat seorang cewek yang di seberang rumah dia lagi motong kayu seorang diri. Sorenya, cewek tadi yang baru balik, dia dikejutkan sama batang-batang kayunya yang udah kepotong dan tersusun rapi di sana. Pada malam harinya, Vizla ini dihubungi lagi sama si Vivian yang kembali ngasih tawaran, namun sekarang dia naikin lagi tawarannya jadi 2 juta dolar. Vizla pun akhirnya nerima tugas terakhirnya ini. File on the company server. You don't have to be such. Sedangkan di tempat si Vivian, kita diperlihatkan bos mereka yang bernama Blood. Yang mana di sini si Blood ini berencana buat ngabisin si Vizla biar dia bisa ngehemat uang pensiunan si Vizla. Yang mana kalau si Vizla ini koit sesuai dengan perjanjian yang ada, uang itu bakal balik lagi ke perusahaan. Vizla yang udah dikirimin informasi tentang targetnya, dia pun mulai merancang rencananya. Vizla yang udah siap, dia pun langsung OTW ke tempat target. Namun, sebelum datang ngabisin targetnya,
biar si Fizla ini seger, kuat, dan berenergi. Dia pun ganti oli jagoannya dulu di sana. Habis itu, Fizla ini langsung jalanin aksinya ke sebuah hotel yang menyamar jadi teknisi di sana. Dan dengan sengaja, Fizla ini bikin suara berisik di sana biar target si Fizla ini yang bernama Pedro keluar. Me dijiste hace 2 días. ¡Ey, cabrón! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No sabes que estamos aquí adentro? Dan si Pedro ini akhirnya keluar. Tanpa basa-basi lagi, Fizla ini langsung nangkap si Pedro ini dengan sangat dingin dan juga brutal. Pas si Fizla ini di dalam ruangan si Pedro, ternyata dia ngeliat data pribadi dia ada di sana. Yang berarti si Pedro ini ternyata adalah pembunuh bayaran buat ngabisin si Fizla. Necesito respuestas. Fizla yang udah profesional, dia pun langsung ngabisin si Pedro ini dan ngirim bukti fotonya ke si Vivian. Vivian yang ngedenger si Fizla ini udah beres sama tugasnya. Dia pun jadi kaget plus takut karena si Fizla ini bilang kalau ada yang ngejebaknya. Vivian yang gak tahu itu, dia pun langsung ngelabrak si Blood dan juga nyuruh buat bayar semua hak si Fizla biar mereka semua hidup tenang. Tapi bukannya takut, si Blood ini malah nyuruh agen junior kebanggaannya buat ngabisin si Fizla ini. Dan mereka semua ini lagi nyari keberadaan si Fizla di sebuah angkutan buat nyari info semua transaksi si Fizla. Coffee shop or at the park. Trust me. Take all the files. Kemudian di minimarket, Fizla yang kesana dia ketemu sama tetangga rumahnya dan mereka kenalan di sana. Cewek itu bernama Camely. Lalu Shin pun berpindah ke tempat agen junior, Cindy. Dia ini lagi datang ke apartemen om-om di sana. Namun pas sudah masuk, dia tiba-tiba dan ya, teman yang lain pun datang ke sana yang dengan maksud nyari informasi tentang si Fizla. Namun mereka di sana ternyata salah orang, yang mana orang itu nggak ada kaitannya sama si Fizla. Yeah, whatever you say. Sekarang kita balik lagi ke tempat si Fizla. Dia yang lagi ngopi sendiri kedatangan si Camely dan mereka pun ngobrol-ngobrol singkat di sana. Yes, I live in the gray cabin, just across. Di kota New York, agen suruhan si Vivian ini masih terus nyari-nyari informasi tentang si Fizla. Bahkan walaupun salah orang, mereka ini gak segan-segan buat ngabisin orang itu. It's not here either. We got one more place to check. That better be the. Dan keesokan harinya, Fizla ini dengan si Camely mulai dekat. Sampai-sampai sekarang ini mereka ngopi bareng. Camely yang kepo, dia pun nanyain kerjaan si Fizla ini. Dan si Fizla ini ngejelasin kalau dia sekarang udah pensiunan dari bisnis pemakaman di berbagai negara. Camely yang denger itu pun, dia pun ngusulin si Fizla buat jadi pengajar anak-anak yang membahas tentang dunia. Karena Fizla yang gak bisa interaksi sama anak-anak, dia pun akhirnya nolak itu. About what? Tell the kids about the. I don't know how to talk to kids. Dan di Texas, lagi-lagi kelompok agen gila gak dapat apa yang mereka cari. Dan langsung seperti biasa, eksekusi dan brutal. Shin pun berpindah ke sekolahan, entah dipaksa apa bagaimana. Si Fizla ini yang seorang agen bayaran, dia ini mau jadi pengajar di sana. Kacaunya, penjelasan tentang negara dan juga praktek yang Fizla ini ajarin, dia pakai pengalaman pribadinya sebagai pembunuh bayaran. And good. Any questions? What clothes did I wear in that? Dan setelah selesai, Fizla ini ngunjungin si Camely buat ngasih sebuah kado yang ternyata isinya bukan jam tangan, bunga, ataupun cincin. Fizla dengan anti mainstreamnya, dia ini malah ngasih sebuah pistol. Remember?
Kemudian scene pun berpindah ke tempat agen pemburu Fizla. Mereka ini lagi nyelidikin semua transaksi si Fizla ini. Dan ya, mereka ini akhirnya nemuin keberadaan si Fizla ini dan langsung OTW ke TKP. We have a long drive ahead of us. Keesokan harinya, Fizla ini lagi ngajarin si Camry buat nembak di hutan. It's loaded. Karena hati dan tekad si Camry ini lemah, dia pun gak bisa narik pelatuk pistol itu. Setelah selesai, mereka ini lanjut ngopi di rumahnya si Camry. Di sini si Camry nanya, apa susah ngekoitin orang? Dan si Fizla bilang, nggak tahu. Keesokan harinya, Fizla ini datang ke minimarket buat beli kado lagi. Tapi sekarang dia mau yang normal. Sedangkan di luar, agen pemburu Fizla ini lagi mantau si Fizla. Dan pas di tengah jalan, Fizla ini ngeliat seorang wanita yang lagi mogok di jalan. Yang ternyata itu adalah si Cindy. Fizla yang kasihan, dia pun bawa si Cindy ini ke rumahnya buat sambil nunggu mobil derek datang. Dan pada malam harinya, Sandy dengan keahlian godaan syahwat, dia pun mulai ngegodain si Fizla. Fizla yang udah lama ganti oli, dia pun langsung ngegasin si Cindy ini. Dan ya, kalung yang dipakai si Cindy ini adalah alat perekam buat ngasih tahu ke teman-temannya yang udah nyebar ngepung si Fizla. In position. Fizla yang udah kelok sniper, dia pun tiba-tiba Fuck! Can't see him, can't see Cindy, can't see shit. dan pas yang lain masuk, si Fizla ini nggak ada di sana. Yang ternyata si Fizla ini ada di belakang si Facundo. Fizla yang sekarang udah megang kendali, dia pun mulai nyerang juniornya ini pakai sniper di sana. Namun ternyata satu orang di sana lagi ngeflank ke tempat si Fizla. A different name. Ya, mereka lah yang masuk perangkap si Fizla. Dan sekarang tersisalah satu orang di dalam. Dengan skill dan pengalaman yang cuma seujung kukunya si Fizla, mereka pun harus koit semua di tangan si Fizla. Fizla dengan kunci motel yang baru dia dapat dari ngegeledah, dia pun langsung OTW ke kamar itu. Dan pas sudah di dalam, Fizla ini cuma ngeliat seorang cewek di sana yang udah giting parah. Dan yang kasih Fizla ini temannya. Cewek itu nanyain, apakah udah dapet gadis itu? Fizla setelah ngedengar itu, dia pun langsung bergegas ke rumah si Camry. Dan sayangnya si Fizla ini telat datang. Pas si Fizla ini balik lagi ke motel, ternyata cewek tadi udah kabur. Sedangkan di tempat si Blood, dia ini lagi emosi karena pacarnya ini baru saja koit karena si Fizla. Vivian seperti biasa, dia pun ngasih nasihat buat segera bayar uang pensiunannya si Fizla. Karena bencana akan datang, yang mana si Blood ini udah nyulik si Camry. Namun Blood yang pala batu, dia malah makin pengen ngabisin si Fizla. Keesokan harinya, Fizla yang gak terima, dia pun datang ke bar buat ketemu sama teman seperjuangannya yang bernama Porter. Fizla pun langsung ceritain semuanya dan juga nanyain di mana si Camry ini ditahan. Porter ini ngasih tahu kemungkinan ditahan di markas karena di sana cukup banyak kamar buat ngelakuin aksi bejatnya. Namun pas si Fizla ini mau cabut, tiba-tiba Send someone over. Clean this place up. ya ternyata Fizla ini dijebak sama teman seperjuangannya ini. Dan pas Fizla ini bangun, dia udah ditahan di sana, yang pasti bakal jadi bahan penyiksaan si Blue.
selama 4 hari berturut-turut sebelum si Vizsla ini dieksekusi. Cock and balls. Cook them. The fun continues tomorrow. Sedangkan di tempat si Camly, ternyata dia lagi dicekoki narkoboy di sana sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Hari kedua pun tiba. Sambil menganalisis situasi, Vizsla ini siap nahan rasa sakitnya. Hari ketiga pun tiba. Hello? Hello? Dengan serpihan cutter kecil yang masih nyangkut di badannya, Vizsla ini coba buka borgolnya pakai itu. Dan sampailah di hari terakhir dengan borgol yang udah lepas, Vizsla ini langsung lawan balik di sana. Sedangkan di luar, Blood yang mau masuk pun dia takut sama suara tembakan di dalam. Dengan lampu yang mati, Blood ini nyuruh pasukannya buat ngecek ke dalam. Dan ya, sang kaisar hitam pun akhirnya kembali terbangun. Dengan badan banyak luka dan mata udah buta satu, Vizsla pun langsung nyerang semua pasukan si Blood ini seorang diri. Dan akhirnya Vizsla pun berhasil ngebabat semua pasukan di sana. Dan langsung bergegas pergi ke rumah teman kepercayaannya. Vizsla pun langsung minjem HP temannya ini buat nelpon si Vivian, yang bermaksud buat ngasih penawaran kalau si Vizsla ini ditukar sama si Camly. Vivian yang ngasih tahu ke si Blood ini malah pala batu dan berniat ngabisin mereka berdua. Pas si Vizsla ini bangun, Vizsla ini ternyata dengan intens terus dirawat sama temannya ini. Should help. Dan pas si Vizsla ini udah mulai sehatan, dengan stok peralatan yang lengkap, Vizsla ini mulai nyiapin sebuah rencana. Dan langsung pergi ke sebuah tempat sambil ngubungin si Vivian buat nanyain kabar si Camly. Dengan para hacker yang udah disiapin sama si Vivian and the gang, dia pun akhirnya dapat lokasinya dan langsung mulai bergerak. Vizsla yang udah sampai di bangunan kosong, dia pun langsung nyiapin semua alat-alatnya yang tadi dia bawa. Pas semuanya udah beres, Vizsla ini ngubungin si Vivian lagi buat nanyain penawaran tuker kepalanya. Vizsla pun ngasih tahu lokasi dan jamnya, yaitu besok di stasiun kereta jam 9 pagi. Sedangkan Vivian udah ngelacak lokasi si Vizsla. Dia ini lagi OTW ke sana buat ngasih surprise. Dan sekarang Vizsla pun harus kekepung di sana. Namun di sini karena masih respect seperjuangan masa lalu, Vizsla ini ngasih kesempatan buat si Vivian buat kabur dari sana biar aman. Vivian yang ngerasa kalau si Vizsla inilah yang sekarang lagi ke pojok, dia pun ngehirauin itu. Dan tak lama dari itu, hujan peluru pun datang. Dan bam, dalam sekejap pasukan si Blood ini rata. Yang sekarang cuma tersisa si Vivian seorang. Karena kasihan plus cantik, si Vivian ini dibiarin gitu aja di sana. Blood yang lihat pasukannya tadi rata, dia pun sekarang dibikin panik sama datangnya si kaisar hitam ke sana. Sedangkan pasukan si Blood yang lihat si Vizsla, mereka ini mutusin buat nyerah kabur dari sana. Vizsla yang udah ada di tempat si Blood,
Dia pun tanpa basa-basi lagi langsung ngabisin si pala batu tengil ini. Mr. Blut? Setelah itu, Fizla ini pergi ke tempat si Camly dan langsung ngebawanya pulang. Keesokan harinya, pas si Fizla ini bangun, dia nggak ngeliat si Camly ini di kasurnya. Dan cuman ada berita-berita koran pembunuhan di mobil yang dilakuin sama si Fizla ini. Kemudian scene pun berpindah pada masa penembakan. Ternyata di dalam mobil itu, Fizla ini biarin salah seorang anak di sana selamat. Dan tak lama dari itu, datanglah si Camly yang langsung nodong si Fizla ini. Yang ternyata anak yang selamat di mobil itu adalah si Camly. Yang mana ngebiarin si Camly ini hidup pada saat itu membuat luka yang mendalam buat si Camly ini. Bukan cuman itu, ternyata si Fizla selama ini terus ngebiayain hidup si Camly di balik layar. Fizla yang merasa bersalah. Dia sambil sedih cuman bisa diam di sana. Karena udah gak mau lihat muka si Fizla lagi. Camly ini sambil dibantu si Fizla, dia pun mulai narik pelatuk pistolnya itu. Close your mind. Dan ya, entah kenapa tembakan tadi. Dan Camly ini kemudian nanya, siapa yang ngincar ayahku? Karena Fizla gak tahu, Camly ini nanyain lagi, apa bisa kita cari tahu mereka? Fizla pun bilang, kita bisa mencobanya. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita kali ini? Kalau ada film yang ingin kalian pengen tonton, tapi mager pengen diceritain aja, bisa komen di bawah ya. Dan kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa ditoel aja tombol like-nya. Oke, terima kasih udah nonton dan juga order tiket film 21. Salam dari Agan, bye-bye.